program studi manajemen bisnis pariwisata angkatan 2019, sekarang semester 4. Thank you. Oke, terima kasih Anthony sama Feni. Dengar-dengar Anthony sama Feni ini ikut organisasi di kampus ya? Benar. Kalau boleh tahu organisasi apa tuh? Oke, kalau kita berdua sih kita dalam satu organisasi yaitu Senat Mahasiswa. Kebetulan kami juga satu divisi, men, kalau di Senat Mahasiswa gitu. Oh, divisi apa tuh? Pendidikan dan kreativitas. Wah, ini pas banget ya kayaknya sama konten kita. Semoga. Nah, ini kita beruntung banget bisa kedatangan dari anak-anak Senat mau sharing-sharing ke pengalaman waktu SBMPTN tahun 2019. Yang seperti kita ketahui kalau sekarang itu kita memang lagi COVID ya. Yang kita sangat-sangat khawatirkan itu kita masih nggak tahu nih ke depannya ujiannya gimana, gambarannya kita offline atau online. Tapi karena update yang kemarin yang Mimin dapat, ternyata kita akan merujuk ke arah offline kayak gitu. Semoga memang benar-benar kita ujian offline, karena memang kangen banget ya. Udah lama banget gak lihat kampus kita tuh rame. Kalau waktu penerimaan mahasiswa baru itu kalau dilihat mulai dari Tamcin itu penuh banget, sampai ke dalam-dalam itu penuh banget kayak gitu. Ya, semoga corona cepat berakhir, jadi nggak ada perubahan dari offline tiba-tiba online cuman gara-gara corona. Nah, yuk kita sekarang mulai aja. Pertama-tama dari Anthony nih, boleh nggak ceritain pengalaman SBMPTN tahun 2019 itu gimana sih? Oke, boleh, men. Iya. Ya, jadi gue nih orang Batam dan SBMPTN-nya di Medan. Karena seperti yang kita tahu kan, kalau SBMPTNP kita bisa pilih lokasi di 6 PTNP yang ada ya, yaitu ada di Poltekpar Medan, Poltekpar Palembang, STPB, Poltekpar Bali, Poltekpar Lombok, dan Poltekpar Makassar. Nah, karena yang paling dekat dan kebetulan juga biar sekalian bisa ngunjungin rumah keluarga, jadi milihnya di Medan waktu itu tesnya. Tuh, perkiraan tesnya waktu itu di bulan Mei, di bulan Mei awal untuk SBMPTNP 2019, dan gue sendiri daftar di bulan Maret, di pertengahan bulan Maret baru mendaftar SBMPTNP. Di sana juga karena sebetulnya untuk milih kenapa tes di Medan, satu tadi selain dekat, kedua juga ada salah satu program studi yang gue pilih tuh di sana. Itu kalau waktu daftar gitu online atau offline daftarnya? Oke. Kalau daftarnya kita online, jadi kita tinggal registrasi nama dan juga pilihan program studi kita apa saja. Masalah kayak tahun ini nggak seperti website error, terus ya masalah-masalah pada saat pendaftaran gitu. Oke, masalah waktu pendaftaran sebetulnya hanya waktu pembayaran kita akan dapatnya virtual account. Jadi di teller BRI-nya ternyata tidak ada pembayaran SBMPTNP. Jadi di situ agak bingung juga. Tapi bersyukurnya punya grup Camaba yang juga dari NHFitgram. Jadi di situ kan kita juga bisa saling tahu nih informasi yang untuk dapat informasi juga dari sana gitu. Oh, udah bilangnya kayak gini nih di teller. Oke, moga-moga tahun ini nggak ada hambatan pembayaran lagi, meskipun openingnya udah itu ya ada sinkronisasi gitu. Mungkin kalau betul. Feni boleh cerita gimana daftarnya dulu waktu pendaftaran tuh. Oke, kalau aku sendiri waktu sebenarnya nggak ada rencana buat daftar
nggak ada minat ke kampus negeri. Tapi waktu itu dari awalnya mau daftar ke di di mama tuh searching gitu di nemu namanya SBMPTNP gitu. Dan kalau nggak salah itu juga udah hampir selesai akhir waktu SBMPTN pendaftarannya. Jadi kalau kendala sih nggak ada kendala ya dalam mendaftar, maksudnya kayak web segala aman, dan untuk pembayaran ke bank juga lancar-lancar aja sih, Min. Oke, berarti beruntung ya. Iya. Nggak ada hambatan Karena gitu juga ya. Iya, karena juga udah agak di akhir. Berarti makin kemungkinan kalau daftarnya awal-awal itu bakal banyak masalah teknis gitu ya. Tapi kalau udah mulai pertengahan ke akhir itu udah mulai aman gitu ya. Bisa jadi kayak gitu sih. Oke. Melihat yang sekarang kan juga kayaknya agak kayak gitu ya. Kan dulu karena nggak pernah tahu NH segala macam gitu, jadi kurang tahu juga gitu di awal-awalnya apakah banyak gangguan atau gimana gitu. Oke, memang disarankan nantilah sabar dulu. Sekarang mah gathering informasi dulu, tengah-tengah baru tuh mulai misalnya Maret atau April mulai bayar atau apa. Kalau sekarang kayaknya di bank bakal, oh maaf, apa ya STPNHI Bandung itu nggak ada gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau Anthony dulu daftarnya di Medan ya? Tesnya doang sih di Medan. Oh, iya, Tapi iya. kalau pilihannya di Bandung. Oke, itu bisa jelasin nggak? Jadi kayak waktu kamu hari pertama, kan pendaftarannya udah tuh lancar tuh. Terus waktu hari pertama di sana itu ngapain aja sih? Ada berapa lama, seminggu atau 3 hari? Terus ngapain aja sih? Oke. Jadi waktu di Poltek Permedan, aku tes itu sekitar 3 hari sebetulnya untuk waktu tesnya, tapi ada 1 hari tambahan untuk survei ruangan gitu. Jadi nyari tahu nomor urut aku itu ada di ruangan mana. Karena betul-betul kalau kita baru datang di hari pertama, hari itu kita tes, hari itu kita baru datang juga kita bakalan bingung dan ujung-ujungnya jadi telat gitu. Karena yang daftar itu yang tes juga rame banget di situ. Dan waktu pertama kali datang survei ruangan, survei tempat, itu hari pertama nyampe langsung survei ruangan. Besoknya langsung tes untuk tes psikotes yang pertama kali. Lalu abis tes psikotes ada tes bahasa Inggris besoknya, dan besoknya lagi tes interview. Gitu sih Min kalau untuk ini. Dan sebetulnya aku juga baru belajar waktu lagi di jalan, lagi di kapal. Kebetulan aku juga naik kapal dari Batam ke Medan. Wow. Dan baru banget belajar psikotes. Itu kan ada tes warteg ya, nama-nama tesnya. Ada tes warteg, tes proyeksi ruang. Nah, itu betul-betul baru belajar tes psikotes waktu di atas kapal gitu. Jadi betul-betul sistem kebut semalam lah gitu bahasanya waktu mau Belajar tes. ilmunya dari mana psikotes? Psikotes tuh jadi sebelum berangkat, waktu masih dapat sinyal, kan di atas kapal gak dapat sinyal ya men. Iya. Jadi waktu di atas kapal, waktu masih di Batam, kapalnya masih bersandar belum berangkat, itu betul-betul gue tuh downloadin semua video-video pembelajaran, screenshot semua foto-foto tentang tes-tes yang psikotes, tes-tes psikotes yang ada di Google, dan baru belajar di atas kapal. Betul-betul di kapal itu ya belajar, kan nunggu juga ya berapa 2 harian gitulah di atas kapal. Jadi 2 hari di situ baru betul-betul belajar dan memahami psikotes itu seperti Nah, gitu. pertanyaan Mimin, dari materi yang kamu pelajarin 2 hari itu keluar berapa persen? Banyak banget sih Min. Apalagi tes aku baca-baca juga ada di beberapa blog yang ada di web, yang ada blog, ada juga dari chat-chat, dari grup chat gitu ya, yang ngebahas tes-tes psikotesnya bakalan apa aja gitu. Jadi aku juga udah siapin untuk tes warteg, ada namanya tes warteg, terus tes yang gambar pohon, tes gambar manusia, dan
puji Tuhannya semua banyak banget yang aku udah pelajarin dan aku udah siapkan, mau gambar apa-apa aja itu keluar gitu. Jadi ya di atas kapal itu ternyata berguna lah gitu. Kayaknya rahasia-rahasia itu boleh di-sharing dong nanti. Boleh sih sebetulnya. Tadi kan udah disebutin ya tes-tesnya apa-apa aja. Kemungkinan nggak tahu ya tesnya tahun ini bagaimana, tapi kalau tes psikotes mah kebanyakan itu juga nanti soal-soalnya yang diputar gitu. Oke. Kalau Fanny gimana waktu sampai di Bandung gitu? Oke, kalau kan ngelihat dari di tanggalan itu 1 hari sebelum tes memang ditulis untuk disaranin ruangan ujiannya gitu supaya mereka juga nanti nggak kebingungan. Jadi aku sehari sebelumnya datang ke kampus buat ngecek ruangan ujiannya, dan di sana tuh biasa udah ditempelin info nanti untuk ruangannya itu ada di gedung. Keluar dari kampus itu di depan banyak banget yang jualan buku-buku latihan buat protes sama bahasa Inggris gitu nih. Aku sendiri sih sebenarnya cuek-cuek aja, tapi waktu itu bareng keluarga dan si mama kan agak agak semangat gitu untuk ngedukung daftar gitu, dan mama beli gitu buku itu, tawar dan akhirnya beli. Kena harga berapa tuh? Jadi pertama dia jualnya ya 80 sampai 100-an gitu lah, tapi berhasil ditawar 50. Tapi setelah dibuka-buka soal-soal latihannya juga sebenarnya agak ngasal-ngasal juga sih. Nah ya kayak kopi-kopian dari internet gitulah, kurang worth it lah sebenarnya kalau dibeli. Cuman waktu itu juga aku pribadi terbilang nyantai gitu kan, jadi si mama mungkin agak deket juga kan, dan kebetulan mama tuh juga guru bahasa Inggris, dan akhirnya malah dari pas latihan itu yang cuman berapa lembar seharga 50.000 itu yang ngerjain malah si mama juga yang bahasa Inggris. Dan aku pribadi sih persiapannya ketika tes kalau itu aku baca-baca dari internet gitu. Oke. Menurut kamu Orang-orang yang pernah lanjut. Iya, Min. Oke. Jadi aku baca-baca pengalaman dari orang-orang yang pernah tes juga gitu di NH. Itu salah satu yang jadi info lah buat aku. Dan ketika tes psikotes itu sebenarnya kalau buat aku ngerasa beruntung banget gitu. Jadi karena sebelumnya aku pernah daftar kuliah gitu dan pernah dapet psikotes, dan aku di situ ditolak gitu, dan ternyata malah ketika tes di NH, tes psikotesnya ini keluar semua gitu apa yang aku pernah coba di tes sebelumnya, dan aku ngerasa aku udah ngeevaluasi kenapa aku gagal di mungkin tes psikotes itu, dan aku coba kerjain tes psikotesnya sesuai keyakinan aku aja gitu. Dan kalau kayak tes bahasa Inggris segala macam itu aku justru kaget sih, karena aku akhirnya cuma baca-baca dari apa yang mamaku kerjain gitu, dari soal-soal itu, dan aku juga pakai aplikasi di handphone buat belajar grammar segala macam. Dan surprisingly ternyata malah bahasa Inggrisnya tesnya agak yang ke arah grammar doang gitu loh, jadi nggak terlalu sulit gitu. Untuk wawancara aku baca-baca dari internet, dan mama sambil nungguin aku tes itu ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu lain gitu yang nungguin anaknya lagi ujian. Seru nih. Dan dari situ dapat info banyak banget gitu yang aku juga nggak tahu, mama nggak tahu, dan ternyata wawancaranya tuh ngebahas ini gitu. Kurang lebih sama juga kayak yang di internet. Jadi aku di situ tahu, jadi besoknya juga udah nyiapin kira-kira punya jawaban ini, dan dari pakaian juga dari situ gitu aku dapatnya, karena aku hari pertama hari kedua benar-benar datang cuman pakai jeans, pakai sepatu sandal, dan bajunya ya baju kemeja biasa. Sedangkan yang lain-lainnya tuh benar-benar ada yang dari hari pertama udah pakai jas seolah-olah mau interview kerja gitu loh. Dan aku di hari ketiga
untungnya bisa datang dengan persiapan baju yang beli dulu, dan ya aman lah wawancara. Pertanyaan Mimin nih, soal-soal yang kamu beli dengan harga 50.000 itu keluar nggak waktu tes? Aku harus bilang enggak sih, karena menurutku soal-soal yang aku dibeliin mamah waktu itu tuh bener-bener kayak cuman kopian dari internet gitu loh. Mendingan kalau memang mungkin ada pengalaman sebelumnya beli buku-buku tes atau mungkin pernah nyobain ke kampus lain gitu, itu lebih terbukti sih. Oke, jadi singkat cerita yang Mimin tangkep kalau soal-soal tes itu bukan soal-soal yang akan dikeluarkan di NHI, tapi dia hanya sebuah buku latihan yang di-copy dari internet gitu ya? Iya, jatuhnya kayak gitu sih. Oke, singkat ceritanya kalau mau dapat yang gratis nggak usah download, nggak usah beli, itu download aja di internet, kayak resepnya dari Kak Antoni. Nanti mungkin Kak Antoni bolehlah Kak sharing-sharing waktu tips and triknya itu. Oh ya, ini tes waktu yang gini, ini yang gini, itu boleh lah. Oke, Min, boleh. Nah, terus habis kalian nyelesain nih psikotes, Inggris, interview. Nah, setelah selesai itu kalian langsung pulang naik kapal ke rumah kalian masing-masing, atau kalian masih stay di Bandung tuh ceritanya? Antoni dulu mungkin. Ya. Oke. Kalau aku kemarin ya setelah tes sampai dengan tes interview, sebetulnya interview aku masih panjang sih Min ceritanya, tapi nanti aja mungkin ya. Setelah interview nggak langsung balik sih, karena juga ada beberapa keluarga ya di Sumatera Utara dan sekitarnya, jadi ke rumah keluarga dulu, baru setelah itu sekitar 1 mingguan, 2 minggu sekalian liburan lah gitu ya, tes sambil liburan. Setelah itu baru balik lagi ke Batam sambil nunggu pengumuman. Itu deg-degan? Gak lama, beberapa hari langsung pengumuman. Deg-degan sih Min. Liburannya Itu kayak baru balik, nggak tenang sebetulnya Min. Itu kayak karena 2 minggu ya di sana, terus balik di Batam itu kayak cuman jarak 2 minggu setelah tes, betul-betul 2 minggu setelah tes, 2 minggu beberapa hari lah gitu. Itu langsung pengumuman Min, langsung pengumuman kelulusan. Iya, agak cepat sih di situ. Oke. Gitu. Kalau Feni gimana? Kalau aku waktu itu karena pas berangkat tes pertamanya sekalian liburan keluarga, jadi di sana yang nginep di hotel bareng keluarga, habis itu nginep di tempat saudara gitu di hari pertama tes. Terus setelah itu langsung ke tempat kakak di Jakarta. Jadi nggak ada sempet lihat-lihat lagi atau keliling-keliling Bandung dulu. Oke, berarti nggak ada yang ngekos ya? Aku enggak. Kayaknya nanti next podcast kita akan bahas ngekos cariin di mana ya yang murah. Boleh nih? Boleh itu Min, cocok. Nah, oke, sekarang kita akan ngebahas lebih detail gimana sih psikotes, tes Inggris dan interview. Ini kita bagi-bagi nih ya. Mungkin dari Antoni bisa berbagi tips waktu psikotes, interview, dan persiapan menjelang ujian. Untuk Feni bisa untuk Inggris dan preparation waktu di Bandung ya. Mungkin dari Antoni. Gimana tuh psikotes? Oke. Jadi kalau untuk psikotes, dari aku sendiri sebetulnya yang betul-betul aku cari itu tes psikotes itu apa sih gitu. Jadi waktu di grup sebetulnya ada aku baca juga dari beberapa review orang yang sudah tes gitu ya. Ada dari blog, ada dari
grup WA, grup Line gitu. Ngelihat dari situ, oh tesnya apa-apa aja nih gitu. Terus aku betul-betul pahami itu kayak tes psikotes itu tujuannya untuk apa sih gitu. Jadi itu dulu yang aku cari tahu, gak yang langsung ngerjain tesnya. Aku cari tahu dulu ini tujuan tes ini untuk apa gitu, tujuan tes psikotes ini untuk apa, dan cari nih tips-tipsnya. Kayak misal aku kasih gambaran satu sub tes ya bahasanya, satu soal yang ada di psikotes. Di situ ada tes warteg ya namanya. Di situ ternyata yang aku tangkap kan kalau melihat foto-foto yang ada di Google atau melihat review-review orang, yang paling penting mereka mungkin merasa nggak lulus karena gambarannya jelek atau arsirannya jelek. Ternyata setelah aku baca-baca, di situ ada makna-maknanya gitu, mau garis yang kita bikin, cara kita menggambarnya itu ada maknanya gitu. Dan itu yang betul-betul harus kita pahami, karena tes psikotes ini kan tujuannya untuk menilai diri kita itu seperti apa. Cocok gak sih diri kita di pilihan yang kita taruh gitu, kalau untuk tes psikotes ya. Gambar apa nih? Gambar kalau gambar orang kan ada tes gambar manusia juga ya waktu itu. Waktu tes gambar manusia ternyata setelah saya cari tahu juga ya, aku cari tahu cara kita mengarsir pun itu berbeda gitu loh, Ketika kita ngarsirnya berkali-kali gitu, kita menekan-nekan, kita terlalu keras, itu ada artinya. Ketika kita ngarsirnya berkali-kali di double-doublein, itu artinya kita orang yang tidak yakin. Nah, itu yang harus kita cari tahu juga nih. Gambaran kita itu menggambarkan diri kita ternyata sebetulnya. Itu. Agak ambis sih waktu itu karena mau masuk NHI banget. Gitu. Kalau tes interview itu aku tesnya di Medan ya. Jadi orang-orang yang ngetes di sana waktu itu lucunya, di ruangan aku orang yang nomor urut terakhir gitu. Nunggunya itu sampai sekitar berjam-jam, dan waktu bagian aku itu singkat banget. Nggak tahu kenapa gitu. Dan di dalam itu waktu di tes interview ternyata betul-betul yang kita ditanyain itu kita nggak bisa expect gitu loh, apa-apa aja yang bakalan ditanyain. Mungkin karena aku tes di Medan dan milihnya Bandung, interviewernya itu mewajibin aku pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ada momen dimana aku bilang can I answer in bahasa, dijawabnya no gitu. Sebetulnya di situ itu juga bakalan menilai kita sih, apakah kita orang yang cepat marah, melihat attitude kita juga ya. Mungkin ketika dia bilang no dan muka saya langsung berubah jadi judes atau muka saya langsung bete, itu bakalan mempengaruhi penilaian juga ya, Jadi gimana kita bisa kontrol emosi kita, kontrol attitude kita di sana gitu. Jadi yang paling penting sih sebetulnya kalau menurut pandangan aku pribadi, untuk interview ini itu menilai attitude-nya kita gitu. Yang mau mereka lihat yang paling penting adalah attitude-nya kita seperti apa. Karena masuk di sekolah pariwisata itu yang paling penting itu sebetulnya attitude. Kalau ada attitude, skill dan knowledge, yang paling penting ya attitude gitu. Skill bisa diasah, knowledge bisa diisi gitu. Kalau attitude itu bawaan. Nah, yang mau dilihat waktu kita interview ya attitude-nya kita itu tadi gitu. Dan tips-tipsnya ya 5 golden rules lah ya, yang paling penting, karena waktu mau masuk NHI, iya rahasia semua anak NHI kali ya. Oke, itu nanti lah surprise. Surprise ya. Jadi nanti dicari tahu lah ya, kalau teman-teman yang mau masuk betul-betul dicari tahu 5 golden rules nih, udah dikasih bocoran. Biar gak kaget ya. Biar nggak kaget, betul men. Gitu. Nih, Mimin mau tanya nih. Boleh. Apa namanya, waktu di interview kira-kira pertanyaannya itu tentang apa sih? Jadi kayak jadi ngarahnya kemana gitu? Oke. Untuk interview sendiri, pertanyaan sebetulnya aku masih ingat banget nih urutan pertanyaannya. Oh, kan? Boleh nih, ini bagus. Jadi pertama, aku ceritain dari aku masuk kali ya, Min. Boleh. Dari aku masuk, pertama aku ketok pintu dulu, terus aku tutup lagi nih pintunya, terus aku nggak duduk sampai dengan disuruh duduk nih.
Jadi agak ada beberapa detik aku berdiri, selamat pagi Pak gitu, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Tapi aku belum duduk langsung gitu. Baru setelah disuruh duduk, Pak silahkan duduk. Baru saya duduk di situ. Dan yang pertama kali disuruh pasti kita perkenalan diri. Pas perkenalan, aku make sure lagi, permisi Pak, Bu, in bahasa or in English, karena dia nanyanya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi di situ aku juga baru nangkep kalau dia nanyanya bahasa Inggris, kita harus jawabnya bahasa Inggris. Kalau mereka jawab nanyanya pakai bahasa Indonesia, ya kita jawabnya pakai bahasa Indonesia. Jadi kita mengimbangi gitu. Aku disuruh perkenalan diri. Iya, sebetulnya jangan ditanya sih, Ben. Bisa jadi bumerang. Lanjut. Aku disuruh perkenalan diri. Setelah perkenalan diri, langsung ditanya, kamu milih event management kenapa gitu? Karena aku masuk pilihnya MKL, manajemen bisnis konvensi dan event, namanya masih MBK waktu itu. Dan kenapa mau masuk event katanya? Jadi aku juga jelasin alasannya, karena dulu aku juga pernah join di party planner dan juga pernah nge-MC, jadi pengen kerja di industri kreatif juga. Aku jawabnya seperti itu. Dan setelah itu langsung ditanya nih pertanyaan yang betul-betul di luar ekspektasi gitu. Coba jelasin aktivitas papa kamu dari bangun sampai tidur gitu. Waduh, ini ngapain Pak? Gitu. Kenapa papa aku yang ditanyain gitu ya, kan aku yang tes gitu. Jadi di situ kan aku juga bingung, agak panik mau ngejawab apa. Jadi aku tanya ini, can I answer in bahasa, terus dibawa jawabnya no gitu. Tapi setelah dia jawab no, aku juga oke, kalau aku di situ cemberut atau aku kayak kesel gitu, sebenarnya kesel ditanyain yang aneh-aneh, tapi pasti di situ itulah salah satu poin penilaiannya mereka ya pasti. Jadi aku coba jawab, dia bangun kerja, nanti pulang jam berapa, baru makan, baru tidur. Aku menjelasin kayak gitu, dan terakhir disuruh nyanyi, Min. Itu betul-betul aneh sih situ. Iya, betul. Disuruh nyanyi, waktu itu disuruh nyanyi kan, kebetulan prestasi, aku masukin salah satu prestasi di form pendaftaran itu, prestasi nyanyi dulu waktu SMA. Ya, jadi disuruh nyanyi nih tiba-tiba, coba nyanyi, kamu suka nyanyi lagu apa gitu. Aku nyanyi, tapi aku nyanyi bahasa Indonesia, disuruhnya coba nyanyi yang bahasa Inggris. Akhirnya aku nyanyi All of Me gitu kalau nggak salah ya. Ujung-ujungnya jadi nyanyi, bukan tes. Gitu deh kalau aku interviewnya. Jadi nggak ditanyain terlalu dalam soal apa namanya MKE itu seperti apa, gimana passion kamu di MKE, tapi malah disuruh nyanyi gitu ya. Betul, iya, aneh juga kan, tapi ya bingung lah. Habis itu udah silakan keluar gitu. Iya, betul-betul udah setelah itu. Jadi kalau dihitung-hitung aku gak nyampe 4 menit gitu main di dalam ruangan. Padahal nunggunya itu sekitar 3 jam. Oke, Biasa. di sini Mimin bakal kutip sedikit nih ya. Mimin berusaha ngambil sudut pandang dari si juri gitu. Nah sekarang kita bayangkan, dalam waktu sekitar 4 menit, si penguji ini sudah melihat sebuah kesimpulan yang dimana Mimin kalau nggak salah dengar itu ada 7 poin yang dinilai. Tapi dengan adanya dia disuruh nyanyi, dia disuruh disuruh menjelaskan tentang orang tua, kriteria dari 7 poin ini tuh terpenuhi seperti itu. Nah, kira-kira berarti dalam 4 menit itu 7 poin ini kelihatan banget, harusnya kelihatan banget di depan mata sang penguji. Artinya konten tidak penguji ini, kalau Mimin simpulkan, menurut Mimin kayaknya nggak ngelihat kamu ngerti pariwisata atau enggak gitu, tapi dia ngelihat kamu, betul ya? Betul. Penampilanmu rapi nggak pada saat itu? Luar biasa rapi saking karena saking niatnya ya mau masuk. Semua kayak pakai baju baru, sepatu yang betul-betul disikat, sampai semua orang di rumah itu, yang di rumah kebetulan di rumah keluarga ya, itu betul-betul nyiapin aku gitu. Kayak ini dasi dipasangin, baju disetrikain, seprepare itu tuh penampilan. Soalnya ada dapat juga ya kayak, oh penampilan itu bakalan dinilai nih, kita groomingnya bakalan bagaimana. Jadi
ya siapin juga jadi nyiapin penampilan juga gitu. Wah, keren. Berarti memang Anthony ini well prepare banget ya sebelum ujian. Mendadak sih prepare-nya, tapi jadi well. Tapi tahu ya, maksudnya karena ada info-info, tahu apa yang harus disiapin gitu ya. Iya betul Min. Berarti Jadi kita harus manfaatin juga tuh Min, kayak info-info dari orang lain, dari misal yang udah berkuliah di STP, info-info dari kita sesama yang ada di grup gitu. Jadi kita harus cari info-info itu dan seraplah, disaring juga info-info. Oke, berarti selama perjalanan ini tips buat maba-maba yang camaba-camaba yang bakal ujian nanti, berarti dalam waktu sampai menjelang ujian itu tipsnya adalah secarilah info sebanyak-banyaknya gitu ya. Betul. Tapi jangan lupa disaring juga info-infonya. Oke, ntar takut salah belajar gitu ya. Iya, betul. Oke, mungkin Feni boleh cerita mulai dari psikotesnya Feni deh. Gak apa-apa, kita mulai psikotesnya Feni gimana? Oke, jadi kalau aku sendiri psikotes waktu itu, nah ini ya kan udah pernah tes sebelumnya dan keluar semua, jadi ya lancar-lancar aja sih. Dan waktu itu aku pas hari pertama dan hari kedua untuk tes psikotes dan bahasa Inggris sebenarnya datang ke kampus kan dengan pakaian yang menurut aku nyaman dan cukup formal gitu. Cuman waktu itu aku bahkan sempat ditegur gitu karena nggak pakai sepatu yang nutup kaki gitu. Jadi aku pakai sepatu sendal gitu yang strap gitu kan. Dan tahu aku itu sopan gitu. Karena kan biasa kalau di sekolah misalkan kakinya luka, ya udah pakai sepatu sendal gitu. Terus aku nggak kepikiran gitu harus pakai yang sepatu covering gitu. Udah aku dengan santai pakai baju dan pakai jeans gitu. Oke, dan si mama kan nungguin dan ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu itu, dan akhirnya dapat info-info segala macam. Jadi sebelum keluarga ada yang pulang duluan dari aku dianterin dulu nih ke tempat beli baju, belilah jas gitu, terus gitu buat kayak jas gitu dan baju, pokoknya beli rok juga. Jadi benar-benar dapat info kalau penampilan tuh juga sebisa mungkin diperhatiin gitulah. Aku prepare juga, tapi untuk di hari kedua atau yang kalau masuk sih dia tepat waktu sih untuk pengujinya segala macam juga. Kita berarti jangan telat ya. Tuh ya, jadi sebisa mungkin sih ya setengah jam 30 menit udah kampus lah, karena nanti juga di sana kan udah rame tuh, mungkin bisa ngobrol-ngobrol juga sama yang lain kan, cari-cari info gitu. Kalau orang tua kan cuman dibatasin sampai daerah taman nih, jadi nggak boleh masuk ke gedung-gedung tempat ujian gitu. Jadi kalau bisa sih ngajakin orang tua juga nggak salah gitu, karena siapa tahu ada orang tua pendaftar lain yang anak-anaknya juga udah masuk ke NH gitu. Karena aku pribadi dapat banyak info kan, salah satunya karena mama ngobrol sama ibu-ibu lain gitu. Kalau di bahasa Inggris. Berarti Feni ini beruntung banget ya, maksudnya untung ujiannya bukan interview dulu baru psikotes. Kalau interview dulu kayaknya belum tentu masuk nih. Bisa jadi, karena aku pribadi juga memang kan nggak tahu sama sekali tuh, baru bener-bener denger NH itu pas ya udah mau daftar dan nggak searching lebih dalam gitu loh. Jadi kayak beruntung banget sebelum orang tua pulang duluan sempat dapat info-info dari sana sini, baca-baca juga di Google segala macam. Jadi ya salah satu persiapannya dari situ gitu. Lanjut ke hari kedua untuk bahasa Inggris. Pagi sih waktu berangkat aku di jalan sambil di GrabCar ya baca-baca pakai aplikasi gitu, aplikasi download aja gitu di Google Play Store ya buat belajar bahasa Inggris lah. Aku sih memperdalam grammar segala macam gitu, dan tes
nggak terlalu lama sih, karena psikotes sama bahasa Inggris tuh cuman jam gitulah kurang lebih. Berapa soal tuh kira-kira? Kalau berapanya sih nggak terlalu banyak ya, nggak sampai 100 nggak sih? Oke. Sekitar segitulah, 100-an. Lama juga memang. Kalau materinya Makanya nih, sih. kalau di breakdown gitu, jadi tes Inggris ini kan Inggris itu banyak ya, Inggris itu luas banget, ada preposition, ada grammar, ada macem-macem lah, ada verb gitu. Nah, boleh nggak menurut Fanny itu kayak di breakdown, oh ini kurang lebih soalnya itu 70% grammar, 10% preposition, 10%-nya itu apa gitu. Oke, kalau aku pribadi sih, aku nggak terlalu yakin ya, Min, kalau soal apa ya mengklasifikasikan. Cuman aku paling cuman bisa ngasih tahu kalau waktu itu apa ya, yang dites tuh ada vocabulary, terus grammar sih yang aku paling inget banget gitu. Karena ya apa ya, dari tingkat soalnya menurutku tuh nggak terlalu sulit-sulit gitu loh, kayak nyusun-nyusun kalimat atau apa ya, kalimat-kalimat gitu, nggak sampai berkalimat-kalimat banyak atau bacaan yang berat-berat gitulah. Jadi ya tes bahasa Inggrisnya standar-standar aja sih menurutku. Soalnya ada nih, Mimin dapet banyak orang itu yang nge-DM Mimin, Min, aku nggak pinter bahasa Inggris, kira-kira masuk NHI bisa nggak ya? Kayak apa namanya? Mereka merasa sebelum ujian itu mereka udah minder dulu, mereka kayak merasa ujiannya NH itu kayak tes TOEFL yang harus 550 gitu. Wow, kalau itu menurutku enggak sih. Aku juga apa ya, aku sih sebenarnya tes TOEFL juga belum pernah, cuman lihat-lihat di Google aja, dan menurutku sih lihat-lihat di Google pun tes TOEFL-nya udah sulit banget gitu. Sulit banget kan? Tapi kalau dibandingin sama SBMPTN menurutku ya masih lebih gampang lah, dan soalnya kan juga masih pilihan ganda dan isian, jadi nggak ada yang benar-benar kayak nulis esai berapa ratus kata juga nggak ada. Harusnya sih kalaupun nggak terlalu advance bahasa Inggrisnya, ya selama apa ya pemahaman dasar-dasarnya, apa ya kosakatanya banyak gitu, ngerti banyak, bisa-bisa aja sih. Oke, ini yang Mimin tangkep berarti kemungkinan nih kalau kebetulan Mimin ini waktu di SMK atau SMA jarang masuk kelas bahasa Inggris nih. Kira-kira Mimin kalau belajar 2 minggu untuk belajar basicnya aja, jadi Mimin anggapannya nol banget nih, nol banget, nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti grammar, nggak ngerti preposition. Tapi setelah Mimin denger info seperti ini, kira-kira kalau Mimin luangin waktu 2 minggu buat les bahasa Inggris, jadi misalnya bisa les bahasa Inggris atau searching belajar basic-basicnya, memungkinkan nggak buat Mimin menyelesaikan soal itu? Kalau menurutku pribadi mungkin sih, selama dalam memperbanyak kosakata itu salah satu yang penting, dan belajarnya tuh benar-benar rajin gitu lah ya, katakanlah kalau dari nol gitu selama 2 minggu itu, karena ya makin banyak kosakata yang dimudah tuh kadang yang dipahami itu kadang kalau misalkan kita nggak tahu, karena beberapa kosakata kita tahu, bisa jadi ya meskipun nebak-nebak ya mendekati lah ya jawabannya kayak gitu. Siap. Berarti ini nih saran-saran buat camaba, jangan takut bahasa Inggrisnya itu nggak susah-susah amat. Yang penting kalian niat belajar, itu bisa lah ya. Iya, betul. Oke, jadi ini spiritnya harus bangkit dulu nih, semangatnya. Oke, Iya. lanjut setelah bahasa Inggris. Nah, interviewnya kalau di Bandung gimana nih? Kan pasti beda ya di Bandung sama di Medan tuh. Nah, kalau di Bandung gimana nih? Oke, kalau di Bandung waktu itu aku datang
setengah jam sebelum waktu interviewnya dimulai gitu. Jadi aku datang, kita bisa nunggu di depan ruangan tes, dan interviewernya itu datang semua dosen-dosen barengan tuh. Kita semua disuruh masuk gitu. Sebenarnya sih waktu itu aku datang juga pas yang lain peserta datang tuh ada yang pakaiannya bener-bener, mostly sih semuanya udah pakai pakaian kayak mau wawancara kerja gitu sih. Full rapi lah. Beberapa ada juga sih yang datangnya nyantai pakai jeans. Tapi ya, aku tidak tahu kabarnya. Dan kita setelah itu pas mulai kita disuruh masuk dan kita dikasih satu kertas. Untuk kertas ini isinya ada semacam form penilaian gitu. Jadi aku juga yang tadi Mimin sebutin nih 7 poin itu. Oh, dikasih ke kamu? Iya, jadi kita dibagiin satu-satu, kita suruh isi datanya, nama, asal, ujian. Terus setelah itu kita di briefing bentar, nanti segala macam teknis ini, terus kita keluar, kita nunggu. Dan aku beruntung banget waktu itu, jadi di urutan di dalam satu ruangan itu tuh aku nomor kedua gitu. Berarti beda nih ya dari Medan itu beda ya. Kalau di Medan itu kayaknya nggak ada briefing gitu, kayak ketuk langsung masuk langsung interview. Kalau di NH itu di briefing dulu waktu itu ya. Kalau di Medan ada yang ngisi biodata juga tapi gak ada di briefing gitu. Kita cuman isi biodata, ukur tinggi badan dan berat badan, terus udah tunggu gitu. Oh, beda berarti. Oke, lanjut. Oke, terus aku sih waktu itu sempat dapat info juga, ya pokoknya perhatiin gitu pas masuk ngetoknya harus 3 kali gitu. Kayak aku ikutin. Oke. Aku ikutin. Aku waktu itu di urutan kedua, jadi ya langsung nunggu masuk kali, nunggu di depan pintu gitu, bener ya berdasarkan baca-baca juga kan, segala dengar juga memang ya nanti kalau dosennya ngomong pakai bahasa Inggris, jawabnya pakai bahasa Inggris. Kalau Indonesia ya silakan jawab pakai. Udah masuk ke dalam baru disuruh ini ukur tinggi badan sama berat badan. Setelah itu ke meja interview. Kebetulan waktu itu kalau dari aku sih yang nggak interview cuma satu, cuman beberapa temanku sih katanya ada yang interviewnya sama 2 dosen gitu. Sama kayak Tony tadi, nunggu disuruh duduk. Setelah disuruh duduk ya ditanyain segala macam kayak gitu. Kalau dari aku sih waktu itu aku expect-nya tuh karena di internet mereka ada yang bilang jadi di interviewnya pakai 2 bahasa. Terus kalau misalkan nggak bisa ngomong bahasa Inggris, katanya ya dipersilahkan gitulah pakai bahasa Indonesia. Cuman ketika aku interview sendiri sih full semuanya pakai bahasa Inggris sih. Dan waktu itu kalau aku baca-baca katanya kan kalau misalkan ditanya ini coba sebutin resep gitulah kan. Resep suruh ditanya kayak gitu. Terus kalau ditanyain dari daerah asal kayak makanan khasnya tuh apa, terus tempat-tempat pariwisata tuh apa kayak gitu. Kalau aku pribadi sih waktu itu ditanyainnya asalnya dari mana, dari Magelang. Oh, Borobudur ya. Dan di situ aku dengan polosnya tuh pas disuruh nyeritain tentang Borobudur, karena aku pilihnya waktu itu studi destinasi pariwisata, aku dengan polosnya ngomong kalau aku belum pernah masuk ke Borobudur gitu. Dan itu aku nggak sadar sama sekali, kayak ya udah aku dengan polosnya aja aku ngomong aku belum pernah masuk. Dia pindah, dia nanya tentang keluarga gitu, ceritakan dirimu gitu. Aku ceritain tentang keluarga, aku ceritain pengalamanku di sekolah, aku organisasi segala macam, prestasi kayak gitu sih. Dan ya full semuanya bahasa Inggris. Terus kelar, aku ngecek satu orang itu cuma 15 menit gitu. Jadi ketika waktu itu jam 9 kalau nggak salah, yang pertama itu udah keluar dalam 9.15 dan aku keluar jam 9:30.
langsung tuh 9:30 langsung pulang, padahal yang lain kan masih nunggu gitu, apalagi kalau dia dalam kelas tuh yang nomor-nomor terakhir, jadi sampai siang gitu. Berarti Feni Jadi- tesnya 15 menit ya? Iya, aku rasa sih yang di NHI semuanya satu orang cuma dapat waktu 15 menit gitu. Oh, nggak kayak Anthony 4 menit terus udah selesai. Lulus tapi. Mungkin karena aku nomor terakhir kali ya, Min. Jadi Oh, ada faktor itu ya. mungkin udah mau kelar aja gitu bawaan interview. Oke, tapi Mungkin. oke. Oke, berarti kalau ini nih, Mimin mau tanya spesifikasi rapi pada saat di apa namanya waktu interview itu contohnya gimana sih? Kan standar rapinya tiap orang itu beda-beda ya. Ada yang kayak ya ini baju udah gua masukin ya ini udah rapi gitu. Padahal apa dia pakai celana pendek gitu kan. Mungkin dijelasin definisi rapi itu gimana sih dari ya. Kalau dari Feni, rapinya Feni cewek nih, versi Oke. cewek. Oke, kalau waktu itu aku di awal-awal kan ya datang cuman pakai jeans gitu. Kalau dari yang aku perhatiin dan dari pas aku interview, semua rambut di. Salah satu info yang aku dapetin juga dari ibu-ibu adalah pokoknya rambutnya diikat. Jadi waktu itu aku datang rambutnya aku sanggul, sanggul simpel gitu ya, kelihatan rapi, pokoknya nggak ada rambut. Dan waktu itu apa ya, kalau secara pakaian kayak orang mau interview kerja gitu. Jadi, pakai rok span, hijab ya, rok panjang. Luaran itu pakai auto Blazer gitu ya. ya, blazer, sepatu. Kalau waktu itu aku pakai dandan, tapi dandannya nggak usah terlalu menor. Sepatunya pakai Simpel apa aja. tadi putus-putus? Pakai pantofel. Oh, pakai pantofel. Oke. Nah ini sih aku lihat juga kurang lebih sama sih waktu itu peserta-peserta lain yang berhijab juga banyak kan pakai kemeja putih, dia juga pakai double blazer dan sepatu juga pada pakai. Oke, jadi penampilan itu penting banget ya di NH itu. Yap. Oke, ini karena waktu tinggal 10 menit, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, ke live. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin live yang ada di Instagram, ini ada 60 orang lebih, boleh tulisin tulisin pertanyaan-pertanyaan kalian. Dengan durasi yang ada, kita akan jawab pertanyaan kalian. Jadi dipersilakan untuk bertanya. Nah, ini Mimin akan bacain dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi sambil yang live boleh tanya nih. Oke, ini gantian ya jawabnya. Nanti Anthony dulu, habis Anthony ganti Feni, terus Anthony lagi. Pertanyaan dari Bianca, tadi sudah dijawab sih sebenarnya. Yang wawancara itu durasinya berapa lama? Yang kalau di NHI 15 menit ya kurang lebih ya. Iya benar. 15 menit ya kurang lebih segitu. Nah ini pertanyaannya, Kak, apakah benar tahap tes wawancara serandom itu kayak ditanyain pemain bola? Nah, Anthony sharing-sharing yang tadi tuh. Oke, untuk interview sebetulnya
bener sih bakalan ada random, tapi nggak bakalan semuanya juga bakalan ditanyain random gitu. Jadi sebetulnya bahasanya kalau aku sih bilangnya hoki-hokinya kita juga ya, dapat pertanyaannya seperti apa. Tapi seperti yang tadi udah aku jelasin sebelumnya, kalau di interview ini sebetulnya fokus utamanya kalau dari sudut pandang aku, mereka menilai attitude-nya kita gitu, menilai sikapnya kita itu seperti apa gitu, men. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Sokana Tania, soal psikotes itu ada hitungannya nggak sih? Mungkin Feni boleh jawab. Ada dikit sih kalau seingatku, men. Nah, ini pertanyaan dari Bebeleng Tuyu, tapi buat Feni ya, karena ini cewek. Malam Kak, aku mau tanya, kalau rambut pendek harus tetap diikat atau gimana ya? Oke, kalau rambut pendek, saran aku ini aja sih, dijepit gitu ke telinga gitu. Karena kalau pendek kan sulit ya nguncirnya. Yang penting rapi, terus kayak nggak menghalangi pandangan buka gitu lah pokoknya. Kalau kayak dijepit aja ke belakang telinga gitu, Bu Pipin. Oke, yang penting rapi ya, fokusnya itu pada rapi gitu ya. Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Syahmi Rama. Ini sertifikat prestasi seperti duta wisata gitu yang kita punya, itu nanti bisa dipakai nggak sih buat kelulusan di NHI? Mungkin Kak Antoni bisa jawab. Oke, walaupun prestasi kita agak berbeda ya Syahmi, kalau prestasi duta wisata itu pasti sangat pendukung ya, karena ini juga relate sama kampus yang kamu tuju gitu ya, kampus pariwisata. Jadi kalau memang punya sertifikat atau punya pengalaman di duta wisata, bisa banget dimasukin gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Karisa Eleanora. Kak, untuk interview body language itu dinilai nggak sih gitu? Jadi kalaupun dinilai, kira-kira saran body language yang bagus itu seperti apa? Mungkin Kak Feni boleh dijawab. Oke, kalau setauku dan menurutku sih itu pasti dinilai ya. Kalau saran paling kalau tangan itu kalau saya ingatku ketika diwawancara taruhnya jangan di atas meja gitu. Karena kalau misalkan duduk nih wawancara, tangannya jangan taruh atas paha gitu. Duduk juga jangan goyang-goyang segala macam. Duduk yang tegak, perhatiin ke interviewernya. Kaki jangan goyang-goyang. Kelihatan siap dan memperhatikan. Oke, berarti interview itu memiliki etika ya, seperti gerak tangan, senyum. Betul banget, senyum juga jangan lupa. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika kita dari Trini, jika kita tidak bisa menjawab pertanyaan dengan bahasa Inggris, itu apakah itu akan mengurangi poin? Mungkin saudara Antoni. Waduh, relate banget ya. Kalau kita nggak bisa jawab pakai bahasa Inggris, sebetulnya aku nggak bisa bilang mempengaruhi atau tidaknya ya. Pasti kita juga dinilai ya, karena ada salah satu kriteria poin kita itu penilaian kita berbahasa Inggris. Tapi ketika kita ditanya, yang paling penting ketika kita pun tidak bisa menjawab, ya bagaimana kita menyampaikannya gitu, dengan misalnya izin berbahasa Indonesia pun ketika kita menjawab dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, jawaban yang kita lemparkan itu jawaban yang nyambung gitu, jawaban yang menjawab pertanyaan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya
dari Bufar Safski. Pas interview yang cewek boleh nggak pakai celana bahan? Kira-kira. Kak Feni boleh menjawab. Kalau kayaknya nggak apa-apa sih. Kayaknya nggak apa-apa sih. Karena nggak apa ya, nggak dibilang nggak sopan juga kan pakai celana. Ya Bahan. betul sih. Paling tambahin aja sih kemeja sama blazer gitu. Lebih bagus. Tapi amannya Nggak bisa dibilang amannya juga sih Min, karena pakai rok selutut atau pakai celana panjang kan sama-sama sopan gitu. oke. Yang penting esensi sopannya ya gitu ya. Yep. Untuk ini pertanyaan Richard Alexander T. Sertifikat itu dilampirkan gimana ya Kak, waktu tes dikasihin atau gimana gitu? Sertifikat itu value-nya bisa ngebantu waktu kapan? Mungkin Kak Antoni bisa jawab. Oke, untuk sertifikat prestasi sebetulnya itu kita lampirkan ketika kita di form pendaftaran. Ketika kita mendaftar, yang tadi kayak ngisi form, nah itu kita sesuaikan sama formnya. Dia form tersebut minta file bukti sertifikat kita kah, atau hanya dicantumkan saja prestasi-prestasinya gitu. Nah, pertanyaan dari Rima Fitriani. Kak, mau bertanya nih, apakah tinggi badan dan berat badan kita itu berpengaruh untuk masuk SDP? Misalnya, tinggi badan dan berat badan kita ini tidak sesuai kriteria seperti overweight gitu, tingginya 150, beratnya 100 kilo gitu misalnya. Mungkin Kak Feni boleh kasih opini gitu. Oke, kalau setahu aku di angkatan 2019 tuh nggak ada ketentuannya. Tapi kalau di angkatan 20 kemarin, kalau nggak salah ada gitu, dan itu juga tergantung sama program studi gitu lah. Oke, berarti kita berpatokan pada tahun yang terdekat nih. Berarti kesimpulannya ada gitu ya standarnya di tahun 2020 Ya, kemarin. bisa jadi. Kalau boleh tahu nggak angkanya berapa? Kalau nggak salah 155. Oh, oke ya, ini mengklarifikasi pertanyaan dari Astuti juga. Tingginya 155 ya Kak gitu ya. Dengar-dengar. Itu untuk cewek ya. Kalau Oke. untuk cowok 160. Wow. Oke. Mimin juga baru tahu, mungkin itu update dari tahun ke tahun mulai ada standar-standar seperti itu. Tapi saran Mimin nggak ada salahnya lah daftar-daftar, meskipun tinggi juga nggak misalnya kita tidak memenuhi kriteria, tapi menurut Mimin daftar aja gitu, kali aja keterima. Iya, soalnya setelah masuk kampus juga Banyak nggak kan? semua bener-bener beda-beda kok, proporsional tubuhnya gitu. Iya, jadi sepengalaman Mimin di kampus sendiri, Mimin malah ngelihat banyak sekali yang nggak proporsional gitu. Maaf guys. Kacau nih miminnya. tapi begitu masuk NHI, mereka terpacu untuk memperbaiki diri gitu. Mungkin dari tesnya, oh ini punya psikotesnya orangnya bagus nih, punya jiwa pemimpin. Cuman mungkin kalau bodinya kurang memenuhi, bisa diperbaiki waktu masuk di NHI, mungkin seperti itu. Oke. Apa nih? Bentar. Oh, untuk Nabewa, setahu Mimin untuk tahun, jadi pertanyaannya adalah SMM dan SBM itu sama atau tidak?
Ini biar Mimin aja yang jawab. Itu berbeda dan kayaknya tahun ini nggak ada SMM. Sejauh ini info yang Mimin dapat nggak ada SMM, tapi dari sepengalaman Mimin, maaf ya, kadang-kadang perubahan informasi itu sangat cepat. Mungkin kalau sekarang kita bilang ada SMM dan ujiannya offline, bisa jadi pada saat kita mendekati bulan Mei, yaitu April, di sekitar April, tiba-tiba online, ujiannya online dan ada SMM. Bisa jadi, karena saat kondisi COVID seperti ini sangat banyak hal-hal yang kita nggak tahu gitu. Kayak yang Mimin tahu kemarin rencana dari STP Bandung sendiri, Februari ini kita udah kuliah offline gitu. Tapi ternyata ya kita tahu sendiri ya online lagi. Betul banget Min, apalagi kita sekarang kondisi lagi kayak gini, jadi pasti kita bakal menyesuaikan juga sama kondisinya Bandung, kondisinya STP gitu, situasi COVID-nya. Oke. Oh iya nih, kalau tahun 2019 itu ada berapa tahapan tes? Ini dari ya, mungkin Kak Antoni bisa jawab. Maksudnya ada lulus tahap 1, tahap 2 itu apa aja sih? Oke, kalau di 2019 itu ada 2 tahapan tes. Tes pertama yang tadi sudah kita ceritain, ada tes psikotes, bahasa Inggris, dan interview. Nanti setelah tes itu diumumin nih kelulusan tahap pertama. Terus tahapan kedua itu kita tes kesehatan. Nah, di tes kesehatan kalau 2019 itu sama sih sama 2020. Jadi kita tes di tempat masing-masing, tes kesehatan di tempat masing-masing. Itu kayak tes rongsen paru-paru, tes darah, tes narkoba gitu. Kalau yang 2018 ke atas itu setahu aku ya, itu tesnya langsung di STP gitu. Jadi abis tes wawancara kita langsung tes kesehatan. Jadi nggak ada pengumuman tahap kedua, tahap pertama, tahap kedua. Oke. Jadi bisa kita pelajari dari tahun ke tahun itu sangat memungkinkan terjadi perubahan konsep bentuk tes. Jadi apapun yang Mimin ceritakan hari ini, yang Kak Antoni dan Kak Feni ceritakan hari ini, belum tentu itu semua keluar di tahun ini, betul ya? Betul Min, betul banget. Oke, jadi di sini kita hanya men-sharing pengalaman. Jadi pastikan untuk teman-teman yang dengerin info di sini, ini adalah pengalaman pada saat tahun-tahun kemarin. Nah, untuk tahun 2021 ini kalian harus benar-benar stay tune banget baik di grup, baik di Instagram official STP NHI Bandung atau di NHI Fitgram untuk keep cari informasi terus. Di sini Mimin juga akan bantu selama perjalanan kalian menuju tes ini. Mimin akan bantu korek-korek informasi dan Mimin akan share di grup. Jadi sebisa mungkin saran Mimin saat ini segera join grup. Caranya gampang banget. Kalian harus daftar di SBMPTN di website resminya, terus kirimkan STBRA-nya dengan sensor nomor-nomor yang kalian penting, karena Mimin sebenarnya nggak butuh banget info-info data-data kalian. yang penting buat Mimin itu Mimin memasukkan kalian adalah sebagai pendaftar, karena banyak banget yang pingin join grup. Itu seperti kating-kating kalian yang tugasnya itu pengen ya cari dedek-dedek gemes atau oknum-oknum dari penjual kunci jawaban itu masuk untuk nawarin kalian kunci-kunci jawaban atau tes-tes kemudahan. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, Mimin berusaha bikin yang gratis punya nih dari online dan pengalaman dari kakak-kakak tingkat. Jadi kalian untuk masuk NH itu nggak perlu banget kayak ngeluarin duit yang effortnya gede banget gitu. Kalian cukup stay tune aja, cari informasi, pasti ada lah kayak gitu. Kalian belajar dari pengalaman-pengalaman podcast-podcast yang akan Mimin update kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir,
mohon maaf ya, ini pertanyaan banyak banget ya. Live-nya yang live juga banyak banget, 60 orang, ditambah Discord bisa jadi 70 orang. Nanti pertanyaan yang lain bakal update di podcast berikutnya. Ini pertanyaan yang terakhir dari Shiva Delia. Mungkin Feni bisa jawab. Kak, nilai rapot itu ngaruh nggak? Gitu. Aku nggak tahu detailnya sih apakah beneran. Tapi kalau lihat kasusnya kayak 2020 kan tesnya salah satu dokumen cari itu rapot ya. Bisa jadi memang mempengaruhi juga gitu. Kalau memang pun paling kan dilihatnya apakah selama 3 tahun misalkan kalian di SMK itu nilai kalian meningkat atau enggak. Apa ya? Mungkin yang dilihat kalaupun memang iya berpengaruh, salah satunya ya dasarnya ya apakah kalian tuh ada peningkatan gitu. Walaupun enggak ya berarti akan full bergantung sama tes, psikotes dan lain itu sih. Jadi yang Mimin tangkap Siapa yang benar-benar tahu? Gimana? Tahu gitu kan? Karena siapa yang benar-benar tahu gitu terpilihnya calon-calon apa ini dari apa gitu kan? Itu kan rahasia dapurnya para ini nih juri. Penguji ya, juri. Udah kayak dari Asian Got penguji ya, Talent. benar-benar. Iya benar-benar. Oke. Jadi kita sendiri nggak tahu ya penilaian dari penguji kita itu seperti apa. Cuman ini adalah testimoni dari kakak-kakak kita yang udah ujian dan lulus gitu. Apa yang mereka lakukan itu seperti itu. Nah, ini sedikit Mimin mau kutip lagi nih. Karena tahun 2020 dan tahun 2019 ini ujiannya berbeda, yaitu kalau 2020 kita online, kayaknya nilai rapot itu sangat digunakan. Karena nggak ada cara lain kita, karena kita nggak bisa tatap muka atau nggak bisa tes langsung. Kita hanya mengandalkan nilai rapot. Ini opini Mimin ya, ini nggak ada validasinya. Tapi kalau pada saat ujian offline itu kemungkinan memang dinilai pada saat tes, dan saat tahun 2019 nggak pakai rapot kan? Kalau ngelampirin ada deh waktu. Tapi pada saat keterima atau pada saat apa tuh? Kalau seingat aku di pendaftaran ada ngelampirin juga sih. Oh, jadi nilai di kelas 1. Oke. Nah, berarti ya sangat berpengaruh. Oke, jadi pastiin ya kalian belajar di sekolah itu ya nggak fail amat lah. Oke, karena waktunya sudah lebih dari 1 jam, ini nggak kerasa ya podcast kita mulai dari jam 7 tet dan sekarang jam 8 lebih 11. Wah, nggak kerasa pertanyaannya banyak banget. Mungkin Mimin bakal akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak buat Kak Antoni dan Kak Feni yang sudah mau luangin waktu sharing-sharing pengalaman tentang ujian offline tahun 2019. Terima kasih juga buat teman-teman maba-maba yang camaba-camaba yang live, yang udah nontonin kita, ngasih pertanyaan kita. Kita di sini seneng banget kalau informasi yang sudah kita share ini bisa ngebantu kalian, dan jangan sampai informasi ini berhenti di kalian. Mimin pesan tolong jangan lupa share info ini ke teman-teman supaya kita saling bantu membantu gitu. Percayalah kalau kita ngebantu orang, suatu saat kita bakal dibantu kayak gitu. Jadi tips dari Mimin supaya lulus ya jangan lupa sharing.
nolong orang juga bisa ngelulusin kalian gitu. Nah, untuk tips untuk tema podcast berikutnya, Mimin bakal bikin question box. Jadi para camaba-camaba boleh ninggalin pertanyaan-pertanyaan kalian. Kira-kira apa sih yang kalian mau tahu di section berikutnya. Di sini kan Mimin juga baca ya, ada yang tanya soal MBP itu jadi pramugari atau apa gitu kan. Nah, kayak Kak, apakah MBP itu cocok yang untuk jadi kabin kru seperti pramugari? Nah, itu akan lebih spesifik ke penjelasan di prodi-prodi ya. Nah, itu kita akan update di podcast-podcast berikutnya, di mana kita akan ngebahas detail prodi-prodi yang ada di STPN HI Bandung. Jadi Mimin bakal cari narasumber dari kitchen misalnya. Oke, lu belajar apa sih di kitchen gitu? Oh iya, gua nggak punya basic kitchen, gua motong aja nggak bisa gitu. Tapi di kampus semester 1 gua belajar motong sampai tangan gua kepotong-potong gitu. Ya mungkin next podcast juga akan seperti itu. Jadi Mimin untuk sementara podcast kita sudah ada 2 macam, yaitu pengalaman dari tahun 2020 dan pengalaman dari tahun 2019. Nah, kalian bisa cek hasil podcast kita ini akan Mimin record dan di-upload di YouTube. Jadi kalau misalnya buat kalian yang nggak bisa nonton live, kalian bisa sharing podcast ini di YouTube seperti itu. Kalian bisa cek link di bio NHI Fitgram. Jadi link nanti Mimin bakal cantumin di sana. Nah, terus nanti Mimin juga bakal sharing kayak, oh gua mau tes di Bandung nih, gua mau cari kos, tipsnya gimana sih? Karena dulu waktu Mimin ujian itu sangat miris banget ya. Mimin itu kena jebakan ya, hampir kena jebakan, di mana Mimin waktu tes itu datang ke kos yang jelek banget. Maaf, kosnya nggak worth it banget, harganya itu kurang lebih 1 juta per bulan, dan tempatnya itu cuma dapat kamar yang ukurannya itu kurang lebih cuma 3x2, nggak ada fasilitas apa-apa. Nah, dan dia ngomongnya di sini harus 6 bulan langsung gitu. Jadi kalau seandainya Mimin waktu datang itu langsung bayar buat 6 bulan, Mimin akan menyesal seumur hidup. Untung Mimin waktu itu cuma ngomong 2 minggu aja bisa nggak, kayak gitu. Nanti kalian pasti bakal ngalamin nih orang-orang yang baru datang ke Bandung dan mau masuk kosan ditawarinnya langsung setahun atau 6 bulan. Itu pasti, itu jebakan banget. Jadi pastikan kalian cari info-info, ikutin terus podcast yang bakal Mimin adain, oke? Mimin rasa sampai di sini. Mungkin dari Anthony dan Feni ada pesan buat adik-adik, pesan terakhir. Oke, dari aku dulu kali ya, Min. Ya. Untuk maba-maba, camaba NHI dan PTNP lainnya, tetap semangat. Tahun 2021 ini kita harus lebih beradaptasi, dan yang pastinya tes-tesnya juga bakalan lebih beradaptasi. Jadi keep update untuk informasi-informasi yang ada, baik dari STPN HI Bandung, baik dari Kemenpar atau dari NHI Fitgram. Jadi mohon untuk keep update informasi-informasi terbaru. Jangan malas nyari informasi karena kita yang mau kuliah, kita yang mau masuk NHI, bukan orang lain. Jadi harus tetap update informasi-informasinya. Terus belajar, cari informasi-informasinya, tampung dan saring apa-apa saja informasi yang harus kamu masukin. Dan jangan insecure untuk tes di STP Bandung. Semua orang punya kesempatan yang sama, semua orang punya chance yang sama untuk masuk NHI, untuk masuk PTNP. Maupun kamu dari SMA, mau kamu dari MAN, mau kamu dari SMK, nggak ada yang menentukan gitu loh. Jadi jangan merasa insecure, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Tetap semangat dan sampai ketemu di NHI.
Feni. Thank you. Oke, kalau dari aku sebelumnya aku mau terima kasih ke Mimin udah dikasih kesempatan untuk ngomong dan sharing-sharing. Dan mungkin aku minta maaf nih ke teman-teman pendengar kalau misalkan dari aku ada info-info mungkin salah karena aku lupa atau segala macam. Dan semoga nggak ada kata-kata yang menyinggung atau menyesatkan ya. Sukses buat nanti persiapan daftar ke PTNP. Persiapkan diri kalian yang terbaik, kasih yang terbaik. Jangan lupa berdoa, benar-benar jangan lupa berdoa, karena kalau pasti jalannya pasti kalian akan bisa ketemu juga nanti kita di end. Semangat semua. Oke, thank you banget buat Kak Antoni sama Kak Feni. Mimin rasa sudah berakhir podcast kita hari ini. Jangan lupa habis ini yang belum makan-makan, terus yang capek istirahat, tenangkan pikiran. Selamat beristirahat dan sampai jumpa, ketemu lagi. And 3, 2, 1, and high fit grab, close the door. Oke, sampai jumpa guys. Dah. Sampai jumpa semuanya.